Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa ibadahmu demikian rupa sampai bengkak kakimu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, sungguh aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah menjadi orang yang kufur. Niscaya Allah pasti menambah nikmat kepada orang yang pandai bersyukur. Tetapi bagi mereka yang kufur, sesungguhnya azabku demikian pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 dan surah Ibrahim ayat yang ke-7. Jamaah Kamang TV insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah untaian kata yang terasa pantas dan agung kita ucapkan melainkan ucapan yang penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang penggenggam setiap jiwa dan penaung setiap kalbu, yang nikmatnya selalu tercurah kepada kita, yang rahmatnya senantiasa menghiasi hidup kita, yang asmanya selalu mengisi relung-relung kalbu kita. Dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentu doa dan harapan kita semoga apa yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai pembawa obor penerang, pemimpin umat sedunia di bawah panji-panji iman dan takwa yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Padang TV rahimakumullah. Kajian kita untuk kali ini kita akan mencoba melihat di antara keutamaan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sebelum kita sebutkan di antara keutamaan orang yang pandai bersyukur, tentu perlu kita pahami dulu apa makna bersyukur itu. Banyak pengertian dan makna yang telah diungkapkan oleh para ulama tentang makna bersyukur. Andaikan dari sekian banyak pengertian itu kita himpun menjadi sebuah kesimpulan sederhana, ternyata bersyukur itu maknanya adalah berterima kasih, mengakui, mengagungkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akan tetapi ucapan terima kasih dalam kebiasaan kita harian barangkali juga tidak akan mewakili dari makna bersyukur itu. Karena sesungguhnya bersyukur itu sungguh dalam makna dan tujuannya. Ketika kita lihat pendapat dari Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 cara manusia mensyukuri nikmat Allah itu. Pertama, dia bersyukur secara lisan, lidah. Ketika Allah titipkan nikmat, rahmat, rezeki kepada dia, maka keluarlah dari lidahnya kalimat tahmid, memuji Allah dan mengagungkan Allah. Bahwa sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa kepadanya. Dia puji Allah. Lalu yang kedua itu adalah bersyukur atas nikmat Allah dengan hati, pengakuan. Mengaku dengan sepenuh hati bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah titipan Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Qarun ditanya tentang harta yang demikian banyak yang diberikan kepada dia, wahai Qarun, dari mana engkau mendapatkan harta yang demikian banyak? Lalu apa jawab Qarun? Harta yang saya miliki, yang saya punya, tidak ada kait-mengaitnya dengan Tuhan. Menafikan andil sang penguasa dalam pemberian rezeki padanya. Lalu yang ketiga adalah puncak dari rasa syukur seorang hamba itu adalah mau melakukan dalam bentuk perbuatan, menyisihkan sebagian harta rezeki yang diberikan kepada dia, karena dia tahu bahwa sesungguhnya itu hanyalah sebagai amanah, titipan yang hanya sesaat, dan suatu saat nanti akan diambil lagi oleh sang pemiliknya. Maka ketika dia pahami itu, sebagian dia pakaikan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari makna syukur itu dan cara kita bersyukur kaum muslimin, lalu apa di antara keutamaan yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh dari kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah? Pertama adalah ada nilai keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang dimaksud dengan berkah itu? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nilai-nilai kebaikan yang muncul di situ. Dan kadang-kadang keberkahan itu juga tidak bisa kita logikakan dengan akal fikiran. Kita ambil contoh, ketika si A memiliki penghasilan sama dengan si B, lalu si A ternyata bisa menabung, bisa berlebih, dan banyak yang terpakai untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi si B tidak. Jangankan akan berlebih, ternyata yang dia dapatkan itu tidak cukup dalam memenuhi hidup dan kehidupan dia. Barangkali pertanyaannya adalah nilai-nilai keberkahan yang diberikan Allah kepada dua orang ini berbeda. Disinilah makna berkah itu, sehingga Allah sebutkan kalau mau bertambah nikmat, bersyukurlah kamu. La in syakartum la azidannakum. Dalam ayat yang lain disebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Mengingat Allah, niscaya Allah juga akan ingat kepada kita, memerintahkan kita untuk bersyukur. Lalu dilarang kita untuk melakukan perbuatan kufur. Lalu yang kedua, keutamaan orang pandai bersyukur itu adalah ada semacam ketenangan hati, ketenangan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Muncul sifat qanaah dalam hidupnya, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, dan tidak muncul rasa sikap praduga, buruk sangka kepada Allah, karena dia tahu apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik untuknya. Lalu yang ketiga, ketika orang pandai bersyukur itu, janji Allah adalah ditambah nikmat. Ditambah nikmat tidak selamanya kita maknai dengan bertambah dari segi jumlah,
Bisa jadi jumlahnya tidak bertambah, tapi Allah titipkan amanah nikmat-nikmat yang lain. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga yang aman, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan yang soleh dan solehah. Bukankah nikmat itu juga sangat menentukan keharmonisan hidup kita, tidak hanya dalam bentuk harta benda saja, ditambah nikmat oleh Allah. Ketika kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bangun malam, disaksikan oleh istri beliau Siti Aisyah. Lalu Aisyah pun tidur ketika melihat beliau salat malam dan terbangun. Masih Nabi dalam keadaan salat malam. Lalu akhirnya ketika terbangun, Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa ibadahmu demikian rupa sampai bengkak kakimu? Engkau berurai air mata sampai basah bajumu. Bukankah engkau ini seorang yang maksum? Diampuni dosamu yang lewat yang akan datang." Lalu Nabi pun menjawab, "Wahai Aisyah, apakah engkau tidak bangga sekiranya aku ini digelari oleh Allah sebagai abdan syakuro, yaitu hamba yang pandai bersyukur." Jamaah Padang TV, jamaah Kamang TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ternyata orang yang pandai bersyukur akan diberikan keberkahan dalam hidup, ditambah nikmat dan diberikan ketenangan. Lalu Allah katakan dalam surah Ar-Rahman itu, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Diulang-ulang oleh Allah beberapa kali, maka nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan? Pada prinsipnya, hidup kita sebetulnya sudah penuh dengan rezeki, nikmat, keberkahan yang diberikan oleh Allah. Lalu, apakah kita pandai mensyukuri nikmat itu? Itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Yang jelas, ketika manusia pandai bersyukur, tentu Allah berikan janji-janjinya sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.